Iya, dilanjut lagi kebersamaan kita di Koja Sastra. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan sudah menit ke 47 tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik ya. Tadi yang baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, ini ada Kirom Silagut dan juga Hendra Kumbara. Aha, nuansa jazz, Jepang banget ya. Ya, Tokyo banget nih, jazz fusion, judulnya Wesue ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sapa dulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Abbas di Comal. Pak Abbas di Comal nih kirim puisi nih ya, kayaknya ya. Baik, saya bacakan dulu deh ya puisinya Pak Abbas di Comal. Judulnya Jurang. Gemah ripah Lojinawi, benarkah itu hanya bagi mereka yang ada di atas jurang sana? Mereka berpesta pora, berdansa di tepi jurang. Tertawa mereka sampai memuncratkan ludahnya bagaikan air hujan mengenai wajah kami yang berada di dasar jurang. Bau busuk liurnya melumuri wajah kami. Terasa mual, ingin memuntahkan emosi ketidakadilan. Tangan, kaki kami terluka berdarah, bernanah. Kuku-kuku kami terlepas yang mencoba merangkak menggapai ke atas jurang sana. Takkan pernah sampai kita ke sana. Hanya mereka yang bisa di atas sana. Walaupun sekuat apa kita mencoba, sampai habis nafas kita tetap mempercayakan gemah ripah Lojinawi itu milik mereka. Ini keren puisinya. Saya harus kasih aplaus buat Pak Abbas di Comal. Pak Abbas, kalau misalkan Pak Abbas nih ya punya karya-karya kayak gini nih ya, disimpan. Terus bila perlu dibukukan. Ya mula-mula jangan nanya di WA, mungkin dicatat di buku harian gitu ya. Nanti kalau misalkan sempat, ya kan punya putra punya putri ya, nah suruh deh mereka ngetik terus dibukukan. Penting banget. Gini ya, seorang sastrawan, seorang penulis bisa saja lahir bukan dari orang penting, bukan dari orang yang berpendidikan tinggi, tetapi ketika catatan-catatan mereka itu terkumpul dan kemudian dibukukan, terdokumentasi dengan baik, siapa tahu 100 tahun lagi ya, 50 tahun lagi ya, itu menjadi catatan penting dan Anda menjadi layak untuk dianggap sebagai orang yang berjasa bagi bangsa, bagi negara ini, terutama karena sudah membagikan pengetahuan Anda melalui tulisan-tulisan Anda. Jadi menulis itu penting ya, membuat catatan-catatan harian gitu, dikumpulkan Pak Abbas ya, saran saya sih gitu ya. Iya, karena apa? Karena siapa yang menyangka kalau kemudian seorang pelaut ya, Magellan atau siapa kemarin yang kita bahas ya selama berbulan-bulan dari bukunya Roger Crowley ya, itu semua catatan-catatan dari para pelaut, bukan orang-orang yang hebat gitu. Tapi justru karena catatan-catatan itulah terurai sejarah, terungkap bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa kecil itu, dan kemudian ketika diriset ya, nah kebetulan yang riset Roger Crowley, nah otomatis menjadi sebuah buku yang sangat bermanfaat gitu bagi generasi sekarang gitu. Ayo Pak Abbas, semangat ya, tulis, baik, jadikan buku. Saya mendukung Anda. Kalaupun misalkan butuh belajar lebih intens lagi, saya siap kok jadi mentor Anda ya. Pak Hairudin di Wiradesa juga ikutan gabung di 0855420912. Katanya nih ya, nyimak Koja Sastra serasa kembali ke masa lalu saat sekolah di SMA tahun 92 sampai 94, mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktu itu guru bahasa Indonesia asik juga sih. Gitu ya.
Oh gitu ya. Ya semoga aja ini program yang akhirnya membangkitkan memori dan sekaligus mengasah memori kita untuk kembali. Oh iya ya, dulu seperti ini. Oh iya ya. Nah ini apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Kayak Pak Abbas nih, keren banget karyanya. Jujur ya, karya ini keren banget yang Pak Abbas tulis dan Pak Abbas kirimkan lewat WA ini. Jadikan karya Pak, ya. Jangan hanya jadi hilang begitu saja. Kemajuan teknologi bolehlah kita ikuti, tapi jangan salah ya. Ketika kita hanya menuliskannya lewat WA, menuliskannya di media sosial, itu gampang cepat hilang banget, ya. Makanya bukti fisik dalam pengertian catatan ya, dalam bentuk buku ya, itu jauh lebih berarti. Iya, kan kita nggak pernah ngerti nih, mau sampai kapan teknologi yang sekarang kita pakai ini akan bertahan. Iya kan? Iya, karena kan banyak nih wacana-wacana mengenai bahwa dengan adanya teknologi komunikasi dan informatika yang semacam ini, ternyata bumi juga semakin meradang gara-gara servernya disimpan di bawah laut. Ada juga yang dan itu membuat suhu udara bumi, suhu bumi menjadi semakin panas dan lain sebagainya. Nah, dan ini saya kira penting ya untuk disadari itu. Oke deh. Thank you Pak Abbas di Camal, Pak Hairudin juga di Wiradesa ya. Kita lanjut lagi obrolan kita seputar tokoh Ang Ban Cheong yang lahir pada tanggal 3 Juni 1910 ya. Nah, saat berkarir di jurnalis ya, sebagai jurnalis untuk pemberita Makassar, rupanya dia ini punya minat yang cukup besar terhadap kesusastraan. Di sanalah mulai tumbuh. Nah, salah seorang peneliti, Yeri Wirawan, pernah menulis dalam sebuah artikel In Memorial Ang Ban Cheong 1910-1938, buku pantun Melayu Makassar. Dia menulis bahwa Ang Ban Cheong ini lebih rajin menulis cerita pendek sebelum menyusun pantun Melayu berbahasa Makassar. Oh gitu ya. Nah, kenapa? Lalu dari mana Ang Ban Cheong ya, kemudian mulai punya terbesit dalam pikirannya, dalam benaknya, untuk memadukan bahasa Melayu dan Makassar dalam pantun. Nah, ini ada satu buku yang menarik ya dari Mira Sidarta, dari Penjara Tekstil sampai Superwoman, yang terbit pada tahun 2004 ya. Dia ini pakar sastra Tionghoa Melayu, dan dia menyebutkan bahwa ide dari Ang Ban Cheong ini tidak lepas dari ketertarikan masyarakat Makassar, termasuk di dalamnya adalah masyarakat kalangan Tionghoa yang mulai tertarik pada tradisi tradisi bertutur yang puitis ala tanah Melayu saat itu. Ya kalau kita sih mungkin tradisi bertutur yang puitis itu biasanya seringnya kita akan mendengarnya lewat ini, Pronoto Coro di dalam acara-acara ngantenan gitu ya, atau misalkan dalang, itu tradisi tutur yang puitis, atau tradisi tutur puitis lainnya dalam bentuk tembang. Nah, namun tak ada yang berani mengambil inisiatif tersebut, sehingga itu dia Ang Ban Cheong akhirnya maju menjadi pelopornya. Nah, apa yang menarik dari pantun-pantun yang dibuat oleh Ang Ban Cheong ini? Nah ini, ternyata tema dalam pantun-pantun yang dia buat itu sangat beragam. Mulai dari asmara, ajakan tetap giat mencari penghidupan, masalah keyakinan, sampai rasa duka yang dalam di dalam kehidupan. Ada 200 pantun dikumpulkan yang terhimpun ya, yang sempat dihimpun dalam buku Pantun Melayu Makassar, dan itu
Buku ini pernah diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua. Hanya itulah karya dia semasa hidup. Walau begitu, ini yang penting ya, karya-karya beliau luar biasa. Nah, seperti apa karya-karyanya dan bagaimana kita akan mengupas tuntas nama beliau ini, sepak terjangnya. Baik, saya akan berbagi dengan Anda dan silakan Anda yang ingin bergabung di 0855420912 untuk berbagi informasi terutama Ang Bang Ciong ya. Siapa tahu ada nih yang ini apa kasih informasi menarik. Ada satu buku yang menarik ya, apa ya, Chinese Studies of the Malay World, a comparative approach, yang dieditori oleh Ong Cho Ming dan juga Oi Ke Beng. Terbit pada tahun berapa ini buku ini? Nah, ini juga menyebut nama beliau Ang Bang Ciong dalam sebuah kutipannya nih ya, saya bacakan. In a similar vein, Siddhartha describes the poetry and songs by Hu Engji and Ang Bang Ciong, two Chinese who lived in pre-1942 Makassar and wrote in the Makassar's dialect or mixture of Malay and the local dialect. Nah, artinya bahwa pada masa yang sama, di era-era itu ya, ada dua tokoh Tionghoa yang hidup sebelum masa 1942 di Makassar, dan mereka berdua itu menulis dalam bahasa Makassar dan juga memadukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lokal di Makassar sana. Nah, disebutkan di situ Ho Engji dan Ang Ban Ciong. Nah, oke. Nah, nanti lebih lanjut lagi deh ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai Ang Ban Ciong ini. Baik, kita simak dulu satu lagu dulu untuk malam hari ini. Dari lupa nama, ingat